Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan yang kedua, bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Latifah Dewi Zuhro dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1, mahasiswa dari kampus Tai Ibnu Sina, Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai hukum tajwid pada Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 81. Sebelum itu, mari kita membaca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Sadaqallahul adzim. Baik, mari kita mulai pada penjelasannya. Wayaku, waw sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris dhamma, maka ia adalah mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Wayaqulu, waw sukun lagi bertemu dengan huruf yang didahului sebelumnya berbaris dhamma, maka ia adalah mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Wa yaquluna ta'atun. Ta. Huruf setelahnya adalah huruf alif sukun, maka alif sukun ketika huruf yang didahului adalah huruf yang berbaris fathah, maka ia adalah mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Ta'ah. Ta'ah, karena setelah kalimat itu ada tanda baca waqaf al-wasul aula. Boleh berhenti dan lebih baik diteruskan. Jika berhenti, maka ta marbuthah dibaca dengan seperti huruf H. Dan jika diteruskan, maka cara membacanya ta'atun fa'idha tunfa. Dhammah ta yang bertemu dengan huruf fa, maka dia bacanya adalah samar dan disebut dengan ikhfa. Dengung, ada dengung-dengungnya, didengung-dengungkan sedikit. Ta'atun fa'idha. Alif sukun bertemu dengan huruf yang didahului sebelumnya berbaris fathah, maka ia adalah mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Fa'idza barazu. Ro di situ adalah dibaca dengan tafkhim karena dia berbaris fathah. Jadi cara membacanya ditebalkan. Fa'idza barazu. Kita ketemu lagi dengan waw sukun yang didahului dengan huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka ia adalah mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Fa'idza barazu min 'ain. Nun sukun bertemu dengan huruf ain adalah izhar halqi. Dan cara bacanya
nunnya tetap dihurufkan menjadi nun, tidak didengung. Min indika, nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka dia adalah ikhfa dan dibaca dengan samar-samar. Min indika bayyata, bayyata, terdapat huruf ya yang bertasydid, tidak didahului dengan sukun atau tidak bertemu dengan tanwin, maka dia bukan idgham dan cara membacanya intonasinya dinaikkan sedikit. Bayyata ta'ifatum, ta'i adalah mat wajib mutasil. Kenapa dia dikatakan mat wajib mutasil? Karena dia ada mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Ta'ifatun, ta'i dibaca dengan panjang harokatnya 5 harokat. Ta'ifatum minhum. Dhammah tain bertemu dengan huruf yang mim bertasydid adalah idgham bi gunnah. Ta'ifatum minhum. Nun sukun bertemu dengan huruf ha adalah idhal halqi karena dia huruf tenggorokan. Minhum ghairu. Mim sukun jika ketemu selain huruf mim dan ba maka dia adalah idhar syafawi. Minhum ghairu. Di antara huruf ghai dan ro ada terdapat huruf ya sukun yang disebut dengan matin. Ghairul ladzi. Alif lam yang bertasydid disebut dengan alif lam syamsiah. Kenapa dikatakan dengan alif lam syamsiah? Karena alif lam menghadapi syamsiah yaitu huruf lam. Karena lamnya adalah lam double. Yang pertama lam yang berbaris sukun dan yang kedua lam yang berbaris fathah. Dan cara membacanya yaitu dimasukkan pada lam yang kedua. Ghairul ladzi. Ya sukun bertemu dengan huruf yang didahului huruf sebelumnya itu berbaris kasroh, maka dia adalah mat tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Ghairul ladzi taqul. Qul dinamakan mat arid sukun karena ia ada mat tabi'i yang disukunkan karena waqaf. Apa tanda waqafnya? Waqafnya ialah al-waqful aula, lebih diutamakan untuk berhenti. Wallahu yaktubu. Wallahu, lafaz lam pada Allah dibaca tafkhim karena dia huruf sebelumnya berbaris fathah, jadi cara membacanya ditebalkan. Wallahu yaktubu. Di situ terdapat kaf yang berbaris sukun dan itu terdapat pada sifat syiddah dan hams. Syiddah ditekankan sedikit dan hams dikeluarkan angin sedikit. Jadi yang didahulukan adalah syiddah, ditekan sedikit baru dikeluarkan angin sedikit. Yak. Jadi seperti itu cara membacanya. Wallahu yaktubu ma. Alif sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang didahului berbaris fathah, maka dia adalah mat tabi'i dan cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Yubayyi. Di situ terdapat ya yang berbaris tasydid dan fathah. Tidak ada sukun ataupun tanwin di sekitarnya, maka dia tidak idgham bi gunnah. Jadi hanya ditingkatkan intonasinya saja. Yubayyitun. Yitun disebut dengan mat arid li sukun karena ada mat tabi'i yang disukunkan. Mat tabi'inya adalah waw sukun bertemu huruf sebelumnya adalah berbaris dhammah dan yang disukunkan adalah nunnya. Dan setelah itu ada tanda waqaf. Apa waqafnya? Waqaf jaiz.
boleh berhenti dan boleh diteruskan. Fa'arid, fa'arid, ro yang berbaris dengan kasro dibaca tarkik tepi, dibaca tarkik tipis. Fa'arid anhum, nun sukun bertemu lagi dengan huruf ha, maka dia adalah idhar halqi karena huruf tenggorokan. Fa'arid anhum wa tawakkal. Anhum, waw mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, maka dia adalah idhar syafawi. Anhum wa tawakkal, lam yang terdapat, lam sukun yang terdapat pada kalimat wa tawakkal adalah lam mutlak. Wa tawakkal 'ala Allah, ala. Di situ ada alif, alif lam bengkok yang bertemu dengan huruf sebelumnya didahului huruf fathah, maka dia adalah mad tabi'i. Dan jika wasol maka ia gugur bacaannya. Allah, Allah. Lafaz lam pada Allah dibaca tafkhim karena dia sebelumnya ada berbaris huruf yang berbaris fathah, dan bisa dikatakan juga alif lam syamsiyah karena alif lam syamsiyah menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam double. Lam yang pertama huruf suku berbaris sukun dan lam yang kedua berbaris fathah. Cara bacanya adalah dimasukkan pada lam yang kedua. Alallahi bisa dikatakan juga dengan mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang disukunkan karena waqaf. Tanda waqafnya adalah al-waqful aula, lebih diutamakan untuk berhenti. Waqafa, ada di situ terdapat alif lam bengkok yang menghadapi dengan tanda fathah tegak, maka dia adalah mad tabi'i. Waqafa billahi, pada lafaz lam pada Allah dibaca tarqiq karena dia bertemu dengan huruf yang didahulunya berbaris kasroh, jadi dibaca tipis. Waqafa billahi wakila, ya sukun bertemu huruf yang didahului dengan kasroh, maka dia adalah mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Wakila, kalimat yang terdapat pada wakila lamnya adalah mad iwad. Kenapa dikatakan dengan mad iwad? Karena ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan atau diberhentikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.